Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang dialami tubuh ketika kita berzikir. Menurut Syekh Ibnu At-Tailah, setiap kita berzikir memiliki pengaruh tertentu. Jika kita sibuk dengan zikir, pasti akan diberi yang lebih tinggi darinya. Ketika kita zikir yang disertai kesiapan, akan bisa membuka tirai. Tapi hal itu disesuaikan dengan kondisi orang yang melakukannya. Menurut Imam Al-Ghazali, hakikat zikir adalah berkuasanya Allah di dalam kolbu disertai kesirnaan zikir itu sendiri. Tapi dalam pandangan fikir, memiliki 3 kulit atau lapisan yang salah satunya lebih dekat dengan inti atau lupa daripada yang lainnya. Inti atau lupa tersebut berada di balik 3 kulit tadi. Kulit-kulit itu adalah sebagai jalan menuju inti kulit yang paling luar adalah zikir lisan. Maka ketika kita zikir, seorang berpikir selalu mengapresiasikan zikir lewat gerakan lisan, disertai usaha menghadirkan kolbu karena kolbu perlu penyesuaian dengan lisan. Agar sanggup hadir dalam zikir, jika kita dibiarkan, ia akan sibuk dengan berbagai imajinasi yang melintas. Kondisi ini baru berakhir ketika kolbu mengikuti lisan serta cahayanya membakar syahwat dan setan. Saat itulah zikir kolbu menguat sementara zikir lisan mulai melemah. Seluruh anggota dan semua sisi tubuh dipenuhi cahaya, kolbu pun bersinar dari hal-hal selain Tuhan. Terputus dari berbagai bisikan dan setan Al-Khannas pun tak lagi tinggal di dalamnya. Dengan begitu, kolbu menjadi tempat masuk anugerah Allah, serta cermin bagi segala manifestasi dan makrifat ilahiyah. Ketika zikir itu menyeruak masuk ke dalam kolbu dan menyebar di seluruh organ tubuh, maka semua organ itu pun berpikir sesuai dengan kondisinya. Al-Juwairi menuturkan, salah seorang sahabat kami selalu mengucap, Allah, Allah. Lalu pada suatu hari, kepalanya terkena batang pohon hingga pecah dan mengucurkan darah. Dari darah itu kemudian tertulis di atas tanah, lafal, Allah, Allah. Zikir laksana api yang bekerja secara aktif dan memberikan pengaruh. Ketika masuk ke dalam sebuah rumah, zikir itu akan berucap, aku tidak ada lagi selainku. Itulah makna ucapan La ilaha illallah. Jika di dalam rumah itu bertemu dengan kayu bakar, zikir tersebut akan segera membakar. Jika rumah itu gelap, ia akan menjadi cahaya penerang. Jika rumah itu memang memiliki cahaya, ia akan menjadi cahaya di atas cahaya. Zikir berfungsi menghilangkan endapan berlebih dalam tubuh yang diakibatkan oleh makan berlebihan dan mengkonsumsi barang haram. Saat endapan kotor itu terbakar sehingga hanya yang baiklah yang bertahan, barulah ia bisa mendengar gemuruh zikir dari semua organ tubuhnya. Suara zikir itu seperti dengungan. Zikir adalah penguasa. Jika singgah di suatu tempat, ia akan singgah dengan membawa gemuruh. Sebab zikir menghadang apa saja selain al-haq. Ketika menempati suatu tempat, ia akan sibuk melenyapkan segala sesuatu yang menjadi lawannya. Laksana air bertemu dengan api, lalu akan terdengar berbagai macam suara seperti desir air, deru angin, golakan api, derap kuda, dan suara dedaunan tertiup angin. Sebab struktur tubuh manusia terdiri dari anasir, yaitu perhimpunan meliputi tanah, air, api, dan angin. Allahu bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.